Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi, yaitu akuntansi bab 3, siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita mulai dari deskripsi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya menciptakan sesuatu yang tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia. Ada beberapa ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Maksudnya adalah produk perusahaan jasa itu tidak bisa dilihat wujudnya, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Berikut adalah inseparability, yaitu tidak dapat dipisahkan. Artinya adalah tidak ada pemisahan antara proses produksi dan proses penjualan, yang artinya keduanya bisa dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah variability, yang artinya berubah-ubah. Maksudnya sifat jasa itu tidak dapat distandarisasi karena bergantung pada faktor selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Dan ciri yang berikutnya adalah perishability atau tidak dapat disimpan. Produk jasa itu tidak bisa disimpan. Tidak ada persediaan jasa. Yang ada adalah persediaan barang dagangan. Kita lanjut. Kemarin kita belajar persamaan dasar akuntansi. Ketika belajar persamaan dasar akuntansi, kita dikenalkan pada akun. Apa itu akun? Akun adalah yang menggambarkan komponen-komponen dari suatu elemen PDA. Analoginya begini, tubuh manusia terdiri dari elemen kepala, badan, dan kaki, di mana setiap elemen atau komponen mempunyai fungsi yang berbeda, sama dengan akun. Kita lanjutkan klasifikasi akun. Akun itu dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Sedangkan akun real itu sendiri dibagi menjadi 3, harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang akun real dan akun nominal. Akun real disebut juga akun permanen. Maksudnya adalah akun ini akan muncul pada setiap periode akuntansi dan berlanjut. Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal. Harta diklasifikasi menjadi 2, harta lancar dan harta tetap. Utang juga diklasifikasi menjadi 2, utang lancar dan utang jangka panjang. Modal juga diklasifikasi menjadi 2, modal pemilik dan laba ditahan. Kita lanjutkan. Contoh akun harta, yaitu kas, piutang, sewa gudang dibayar di muka, peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Contoh akun utang. Utang honorarium, sewa gudang diterima di muka, utang dagang, utang jangka panjang. Contoh akun modal. Modal pemilik A, modal pemilik B, laba ditahan, modal saham. Kita lanjut ke akun nominal, disebut juga akun sementara,
yaitu akun yang munculnya hanya pada satu periode dan tidak berlanjut pada periode berikutnya, yaitu akun pendapatan. Diklasifikasi menjadi dua, pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain. Akun biaya juga diklasifikasi menjadi dua, yaitu biaya operasional dan biaya lain-lain. Contoh akun pendapatan, ada pendapatan usaha, penjualan, pendapatan sewa kendaraan, pendapatan bunga bank, pendapatan sewa gudang, dan pendapatan lain-lain. Contoh akun-akun biaya, biaya gaji atau honorarium, biaya listrik, telepon dan air, biaya penyusutan, biaya lain-lain. Kita lanjut ke bukti transaksi. Bukti transaksi itu ada dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya memo, nota kredit, nota debit, bukti memorial, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Sedangkan bukti transaksi intern adalah bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak luar. Misalnya kwitansi, cek, nota kontan, dan faktur. Berlanjut ke mekanisme debit kredit. Kalian harus memahami mekanisme debit kredit ini untuk bisa mengerjakan jurnal dengan baik. Kita lihat di situ ada akun, harta, utang, modal, pendapatan, beban, penyusutan aset tetap, dan prive. Masing-masing akun ini mempunyai posisi normal. Posisi normalnya, kalau harta di debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit, penyusutan aset tetap di kredit, prive di debit. Posisi normal ini harus kalian pahami dengan baik. Karena jika sudah paham dengan posisi normal, jika akun itu bertambah, maka sama dengan posisi normal. Tapi jika akun itu berkurang, maka kebalikannya dari posisi normal. Kita bahas satu persatu. Harta, normalnya di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang normalnya di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal, normalnya di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan normal di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban normalnya di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Penyusutan aset tetap, normal di kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Prive, normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Anak-anak, tolong pahami mekanisme ini dengan baik sebagai dasar kalian untuk bisa menganalisis transaksi yang akan dicatat ke jurnal. Contoh mekanisme debit kredit. Misalnya transaksinya adalah pembelian perlengkapan bengkel secara kredit. Maka analisisnya perlengkapan bengkelnya bertambah ada di debit, utang usahanya bertambah ada di kredit. Transaksi diterima pendapatan bengkel secara tunai. Maka analisisnya kasnya bertambah ada di kredit, pendapatan usaha bertambah, kasnya bertambah ada di debit, pendapatan usaha bertambah ada di kredit. Transaksi membayar bank dan bunganya, maka utang banknya berkurang di debit, beban bunganya bertambah di debit, sedangkan kasnya berkurang ada di kredit.
Kita lanjut ke tahapan siklus akuntansi. Ada 3 tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu tahap pencatatan yang terdiri dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, dan pemindah bukuan atau posting dalam buku besar. Berikutnya adalah tahap pengikhtisaran yang terdiri dari pembuatan raca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, dan pembuatan kertas kerja atau raca lajur. Tahapan siklus berikutnya adalah tahapan pelaporan. Terdiri dari penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, pembuatan raca saldo setelah penutupan, dan pembuatan jurnal kembali. Anak-anakku yang kami banggakan, tahapan siklus akuntansi ini harus urut, tidak boleh dibolak-balik, dan berlanjut dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Jadi dari bukti transaksi dicatat dalam jurnal, dari jurnal dipindah bukukan atau diposting dalam buku besar, dari buku besar disusun raca saldo, kemudian dibuat jurnal penyesuaian, dan dibuat kertas kerja atau raca lajur. Dari raca lajur kemudian disusun laporan keuangan. Dilanjut dengan pembuatan jurnal penutup, pembuatan raca saldo setelah penutupan, dan pembuatan jurnal kembali. Jadi pengerjaannya berkesinambungan. Jadi kami harap kalian memahami bagian per bagian secara baik. Karena jika satu bagian kalian kurang memahami, untuk masuk ke bagian berikutnya pasti akan kesulitan. Tapi jangan takut anak-anakku, insya Allah kalau kalian mau belajar, berusaha, tetap berlatih, semua hal mudah untuk dipelajari. Mari kita tetap semangat untuk belajar bersama-sama. Kita lanjut pada pengertian penjurnalan. Yang dimaksud penjurnalan adalah peringkasan transaksi secara kronologis. Peringkasan adalah merangkum transaksi tanpa menghilangkan inti sarinya. Otomatis keseimbangan PDA harus selalu dipertahankan dan media pencatatannya adalah buku jurnal. Sedangkan fungsi jurnal ada fungsi analisis, fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi instruksi, fungsi informatif. Oke, kita lanjut informasi apa saja yang diringkas dalam jurnal. Yang diringkas adalah tanggal transaksi, akun yang terlibat, baik itu di debit maupun di kredit, nilai rupiahnya, baik di debit maupun di kredit, kode akun, dan deskripsi singkat transaksi. Ini opsional, bisa pilihan, bisa dikerjakan, bisa ditulis, atau bisa tidak. Ada 2 jenis buku jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Di mana jurnal umum adalah satu buku jurnal untuk mencatat semua jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Sedangkan jurnal khusus terdiri dari beberapa buku jurnal yang dibuat sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis transaksi yang terjadi di perusahaan. Untuk perusahaan jasa, kita menggunakan buku jurnal umum. Sedangkan buku jurnal khusus digunakan untuk perusahaan dagang. Oke, kita lanjut bentuk buku jurnal umum. Bentuknya seperti ini. Ketentuan dasar dalam penjurnalan. Pencatatan harus kronologi sesuai urut waktu atau tanggal. Minimal ada 2 akun terlibat, boleh lebih. Total nilai rupiah di debit dan total nilai rupiah di kredit harus sama. Oke, kita pelajari proses penjurnalan
dalam pembelajaran, otomatis informasi yang dicantumkan jelas, tanggal, nama akun, nilai rupiah, deskripsi singkat transaksi walaupun itu bersifat opsional atau pilihan, boleh dipilih, boleh dikerjakan atau tidak. Oke. Contoh proses penjurnalan. Tanggal, diisi tanggal. Tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Ini tahun dan bulan hanya diisi di awal transaksi saja. Berikutnya hanya ditulis tanggalnya saja. Oke. Kasnya atau di sini ditulis kas atau nama akun yang debit, misalnya kas. Berikutnya tulis nama akun yang dikredit, misalnya modal. Perhatikan untuk akun yang dikredit itu di sini ada jarak, spasi. Oke, membacanya adalah kas 9.000 pada modal 9.000. Jangan lupa nilai transaksi debit dan kredit dipastikan sama. Kita lanjut contoh. Ini contohnya adalah perusahaan Tuan Gunawan. Pada 1 Desember 2019, Tuan Gunawan memulai usahanya dengan menanamkan ekuitas sebagai berikut. Uang tunai 50 juta, berarti kasnya bertambah 50 juta. Peralatan jahit 276 juta, berarti peralatan jahitnya bertambah 276 juta di debit. Peralatan kantor senilai 21 juta. Berarti peralatan kantor bertambah 21 juta. Kendaraan seharga 80 juta 500. Berarti kendaraannya bertambah 87 juta 500. Perlengkapan jahit senilai 14 juta 700. Perlengkapan jahit bertambah 14 juta 700. Perlengkapan kantor senilai 3 juta 400 bertambah perlengkapan kantornya 3 juta 400. Ini semua ditulis di debit. Kita lihat ke sini. Oke, tanggal kita tulis tahunnya 2019, bulannya Desember, tanggalnya tanggal 1. Kita tulis semua yang tadi sudah dianalisis. Kasnya 50.000. Peralatan jahit 276.000. Peralatan kantor 21 juta. 276 juta ya peralatan jahit. Peralatan kantor 21 juta. Kendaraan 87 juta 500. Peralatan jahit 14 juta 700.000. Perlengkapan 3 juta 400.000. Ini semua dijumlah. Tulis di sini di kredit. Jadi kas 50 juta, peralatan jahit 276 juta, peralatan kantor 21 juta, kendaraan 87 juta 500, perlengkapan jahit 14 juta 700, perlengkapan kantor 3 juta 400, pada ekuitas Tuan Gunawan 452 juta 600. Oke, silakan disimak dan dipelajari lebih lanjut. Kita ke transaksi tanggal berikutnya, 2 Desember 2019, membayar sewa tempat untuk 3 bulan sebesar 6 juta. Ada 2 cara pencatatan, yaitu diakui sebagai harta dan diakui sebagai beban. Jika diakui sebagai harta, maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka 6 juta, pada kas 6 juta. Jika diakui sebagai beban, maka beban sewa, jurnalnya adalah beban sewa 6 juta pada kas 6 juta. Mana yang benar? Semuanya benar. Mana yang bagus? Semuanya bagus. Karena akuntansi adalah seni mencatat. Berarti pilih yang mana yang akan dicatat. Jangan dicatat dua-duanya, harus pilih salah satu. Oke. Kita ke contoh berikutnya. 3 Desember 2019, membeli peralatan obras dan bordir seharga 9.700.000 secara tunai.
Berarti peralatan obras dan bordirnya bertambah 9.700.000, kasnya berkurang 9.700.000, sehingga ketika ditulis di jurnal 3 Desember, peralatan obras dan bordir 9.700.000, pada kas 9.700.000. Transaksi tanggal 5 Desember 2019 menerima pendapatan jahit dari PT Sahabat sebesar 5.600.000. Jumlah tersebut diterima tunai. Artinya kasnya bertambah 5.600.000, pendapatan usahanya juga bertambah 5.600.000, sehingga jurnalnya adalah 5 Desember, kas 5.600.000, pada pendapatan usaha 5.600.000. Kita pada transaksi berikutnya. Tanggal 6 Desember 2019 dibeli perlengkapan jahit secara kredit pada toko Manunggal sebesar 1.400.000. Berarti perlengkapan jahitnya bertambah, utang usahanya bertambah, sehingga jurnalnya adalah di tanggal 6. Perlengkapan jahit 1.400.000, utang usaha 1.400.000. Tanggal 7 diselesaikan pesanan seragam dari CV Abadi senilai 3.200.000, pembayaran dilakukan 2 minggu lagi. Berarti kan pesanan seragamnya sudah dilakukan, tapi belum terima uang. Uangnya ada di orang, itu yang dinamakan piutang usaha. Piutang usahanya bertambah 3.200.000, pendapatan usahanya bertambah 3.200.000, maka jurnalnya adalah tanggal 7, piutang usaha 3.200.000 pada pendapatan usaha 3.200.000. Tanggal 8 Desember 2019 membayar beban iklan untuk 8 kali tayang sebesar 2.400.000. Berarti beban iklannya bertambah 2.400.000, kasnya berkurang 2.400.000. Jurnalnya tanggal 8, beban iklan 2.400.000 pada kas 2.400.000. Tanggal 9 Desember 2019 membayar beban rupa-rupa sebesar 600.000. Beban rupa-rupanya bertambah, kasnya berkurang, sehingga jurnalnya adalah beban rupa-rupa 600.000 pada kas 600.000. Next. Contoh tanggal 12 Desember 2019 membayar sebagian utang pada toko Manunggal sebesar 1 juta. Berarti kan uangnya bertambah, kasnya bertambah. Salah ya. Membayar utang. Utangnya berkurang. 1 juta di debit. Uang tunainya berkurang, kasnya berkurang, di kredit 1 juta. Sehingga jurnalnya tanggal 12 adalah utang usaha 1 juta pada kas 1 juta. Tanggal 14 Desember 2019 membeli tambahan perlengkapan kantor secara tunai senilai 1.200.000. Berarti perlengkapan kantornya bertambah, kasnya berkurang. Sehingga jurnalnya tanggal 14 adalah perlengkapan kantor 1.200.000 pada kas 1.200.000. Tanggal 15 Desember 2019 membayar gaji pegawai 2 minggu pertama sebesar 2 juta. Berarti beban gajinya bertambah 2 juta, kasnya berkurang 2 juta, sehingga jurnalnya adalah tanggal 15, beban gaji 2 juta, pada kas 2 juta. Tanggal 16, menarik kredit dari bank sebesar 25 juta. Dan sudah diterima pencairan uang dengan membayar beban administrasi sebesar 670. Berarti kasnya bertambah 25 juta, utangnya bertambah 25 juta, beban administrasinya bertambah 670, tapi kasnya juga berkurang 670. Oke, berarti jurnalnya adalah kas 250 juta pada bank.
pokok 250 juta, kas 25 juta, pada utang bank 25 juta, beban administrasi bank 670.000, pada kas 670.000. Transaksi tanggal 19 Desember 2019 membayar beban reparasi peralatan obras dan bordir sebesar 1.600.000. Berarti beban reparasi peralatan obras dan bordir bertambah 1.600.000 di debit. Kasnya berkurang 1.600.000 di kredit. Jurnalnya tanggal 19, beban reparasi peralatan obras dan bordir 1.600.000, pada kas 1.600.000. Tanggal 20, membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 780.000. Berarti beban listrik, air, dan teleponnya bertambah 780.000, kasnya berkurang 780.000. Sehingga jurnalnya untuk tanggal 20, beban air dan telepon 780, pada kas 780. Tanggal 22 Desember 2019 menerima pembayaran piutang yang terjadi 7 Desember 2019. Menerima pembayaran piutang, berarti kasnya bertambah 3.200.000. Dari mana? Dari transaksi tanggal 7 Desember. Piutang usahanya berkurang karena sudah dibayarkan 3.200.000. Sehingga jurnalnya tanggal 22 adalah kas 3.200.000, pada piutang usaha 3.200.000. Transaksi tanggal 25 Desember 2019 telah menyelesaikan pesanan seragam SMP, dibayar tunai senilai 3.100.000. Berarti kasnya bertambah 3.100.000 di debit. Pendapatan usaha bertambah 3.100.000 di kredit, sehingga jurnalnya di tanggal 25 adalah kas 3.100.000, pada pendapatan usaha 3.100.000. Tanggal 27 Desember 2019, Tuan Gunawan mengambil uang sebesar 1.750.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Ini namanya PRIV. Maka tanggal 27 jurnalnya adalah karena PRIV bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Tanggal 27, PRIV Tuan Gunawan 1.750, pada kas 1.750. Berikut transaksi tanggal 28 Desember 2019, membayar gaji pegawai 2 minggu terakhir senilai 2 juta. Berarti beban gajinya bertambah, kasnya berkurang 2 juta. Sehingga jurnalnya adalah tanggal 28, beban gaji 2 juta, pada kas 2 juta. Tanggal 29 Desember 2019, membayar uang kebersihan dan keamanan senilai 100 juta. Berarti kan beban kebersihan dan keamanannya bertambah 100 juta, 100.000, bukan 100 juta, 100.000. Kasnya berkurang 100.000. Maka jurnalnya adalah di tanggal 29, beban kebersihan dan keamanan 100.000, pada kas 100.000. Tanggal 30 Desember 2019 dikirim tagihan kepada CV Abadi untuk pekerjaan pembuatan seragam karyawannya 3 juta. Artinya perusahaan Gunawan telah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum dibayar. Berarti ada uang di orang. Kita ingat lagi, ketika ada uang pada orang lain itu namanya piutang. Maka piutang usahanya bertambah 3.200.000, pendapatan usahanya bertambah 3.200.000. Sehingga jurnalnya adalah piutang usaha 3.200.000, pendapatan usaha 3.200.000. Tanggal 31 Desember 2019 dibeli tambahan perlengkapan kantor senilai 540.000. Berarti perlengkapan kantornya bertambah 540.000, tapi kasnya berkurang 540.000. Maka jurnalnya di tanggal 31 ini adalah perlengkapan kantor 540.000, pada kas 540.000.
tanggal 31 membayar beban reparasi obras dan bordir senilai 350.000. Berarti beban reparasi obras dan bordirnya bertambah senilai ini, kasnya juga berkurang senilai ini. Maka jurnalnya adalah di tanggal 31 yang kedua, beban reparasi peralatan obras dan bordir sebesar 350.000 pada kas sebesar 350.000. Dari semua transaksi yang sudah kita bahas, jika itu ditulis dalam satu jurnal umum, maka penampakannya seperti ini. Walaupun maaf, ini tidak bisa semuanya tulis. Ini hanya sebagian yang mewakili. Maka harus ada judul. Anak-anak setiap melakukan suatu pekerjaan, maka jangan lupa judulnya. Di sini judulnya adalah penjahit Gunawan. Jadi atas sendiri adalah nama perusahaan penjahit Gunawan dalam hal ini. Berikutnya baris kedua adalah apa yang dikerjakan. Yang kita kerjakan adalah jurnal umum. Pada baris ketiga baru periode waktunya. Di sini per Desember 2019. Jangan lupa 3 komponen ini, yaitu nama perusahaan, apa yang dikerjakan, dan periode waktunya ditulis, jangan sampai salah. Oke? Semua transaksi ditulis. Jangan lupa ada spasi ketika kita mau menulis di kredit. Debit kredit di akhirnya jumlah harus sama. Jika tidak sama berarti ada yang salah. Dan mohon diperhatikan anak-anak ketika mengerjakan akuntansi harus bagus, harus rapi, karena akuntansi itu adalah seni, harus enak dilihat, harus indah dilihat. Karena kalau ininya misalnya miring, tidak indah dilihat, misalnya banyak coretan, tidak bagus dilihat. Hindari coretan, hindari tipek. Karena laporan keuangan dalam hal ini akuntansi harus bisa dipercaya. Kalau ada coretan, berarti meragukan, tidak mudah dipercaya. Dalam pembelajaran pun harus seperti itu. Kami harap pekerjakan dengan hati-hati, tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tipek, dan pekerjaan harus rapi. Contohnya seperti ini. Sampai di sini anak-anak pembelajaran kita untuk akuntansi pada bab 3. Intinya bagaimana kita bisa mencatat transaksi pada jurnal umum. Silakan berlatih, karena hanya dengan melihat saja tanpa berlatih akan percuma. Dan jika penjelasan saya ini kurang jelas, masih ada kalian yang belum paham, silakan ditanyakan langsung di kolom chat. Dan semoga apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir bermanfaat. Anak-anakku tetap bersemangat, berlatih, belajar, ikuti semua proses dengan baik. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, tentunya dengan topik lanjutan dari jurnal umum, yaitu pada posting atau pemindah bukuan pada buku besar. Oke, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.